Halo semuanya, perkenalkan nama aku Damara Putri, Prodi S1 Teknik Elektro dengan NIM H1A022003 Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Elektronika 2 yang diampu oleh Bapak Eko Murdiantoro STMT dengan topik Silicon Control Switch atau yang disingkat dengan SCS. Oke teman-teman, untuk materi SCS ini kita akan membahas tentang pengertian dari apa itu SCS, prinsip kerja dari SCS, dan penerapan dari SCS itu sendiri. Oke, tanpa langsung berlama-lama, mari kita bahas satu persatu. Check it out. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari SCS itu sendiri. Silicon Control Switch atau disingkat dengan SCS adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai pengendali atau saklar, yaitu switch. Silicon Control Switch ini termasuk dalam anggota thyristor yang dengan cara kerjanya hampir sama dengan SCR atau Silicon Controlled Rectifier. Berbeda dengan SCR, Silicon Control Switch atau SCS ini memiliki 4 kaki terminal yang dirancang untuk dapat memutuskan arus listrik apabila kaki tambahannya, yaitu kaki terminal gerbang anoda atau anoda gate, diberikan tegangan positif. Nah, komponen SCS ini juga dapat dipicu untuk menghantarkan arus listrik apabila kaki gerbang anodanya diberi tegangan negatif. Selain dari perbedaan pada fungsi kaki terminal gerbang anoda ini, semua cara kerjanya hampir sama dengan SCR, yaitu dapat mengaktifkan dengan memberikan tegangan positif pada kaki terminal gate atau gerbang. Oke, jadi singkatnya SCS ini atau Silicon Controlled Switch komponen yang tidak berbeda jauh dari SCR, yaitu dari segi fungsinya hampir sama ya. Nah, masuk pembahasan yang kedua, yaitu prinsip kerja dari SCS. Struktur dari SCS dan rangkaian ekuivalen SCS yang menggunakan dua transistor bipolar. Saat tegangan positif diberikan ke terminal atau gate, transistor NPN akan berubah menjadi on sehingga arus listrik akan mengalir ke basis transistor PNP dan mengakibatkan transistor NPN berubah menjadi on juga. Nah, dengan demikian kedua transistor berada dalam kondisi on sehingga dapat mengantarkan arus listrik dari anoda ke katoda. Lanjut, Silicon Control Switch akan terus mengantarkan arus listrik atau dalam keadaan on hingga arus listrik mengalir dari anoda ke katoda tersebut diputuskan atau membalikkan polaritas anoda dan katoda ataupun memberikan tegangan positif ke terminal anoda gate atau gerbang anoda yang kemudian menyebabkan SCS berubah menjadi off. Jadi demikian adalah proses di mana SCS dari keadaan on menuju keadaan off. Lanjut, selain menggunakan terminal gate gerbang, kita juga dapat menggunakan terminal gate anoda atau anoda gate untuk memicu SCS menjadi on, yaitu dengan memberikan tegangan negatif pada gerbang anoda tersebut. Nah, pada saat terminal gerbang anoda diberikan tegangan negatif, transistor PNP akan menjadi on dan memberikan arus listrik ke transistor NPN. Ini sehingga transistor NPN juga akan berubah menjadi on ya. Dengan demikian, perangkat SCS ini berada dalam kondisi on dan dapat mengalirkan arus listrik ke anoda ke katoda. Nah, untuk yang terakhir adalah penerapan dari Silicon Controlled Switch atau SCS ini. Nah, untuk penerapannya itu ada sebagai tegangan pemicu gate atau gerbang, penyalaan lampu terpadu SCS, dan di mana SCS ini dipakai dalam sistem yang mengatur penyalaan dan pemadaman lampu secara terkendali. Dan yang terakhir itu ada menangani daya tinggi. SCS mampu menangani daya tinggi yang menjadikan pilihan ideal untuk aplikasi yang kebutuhan daya yang besar. Respon cepat atau SCS memiliki waktu respon yang sangat cepat.
sehingga sangat sesuai untuk pengaturan yang memerlukan perubahan arus yang cepat. Nah, jadi itu ya teman-teman, penerapan dari SCS atau Silicon Controlled Switch. Nah, oke, kesimpulan dari materi Silicon Controlled Switch atau SCS ini adalah SCS adalah semikonduktor yang dapat mengendalikan aliran arus listrik dengan menggunakan sinyal gate. Dengan prinsip kerja yang melibatkan ionisasi dan perpanjangan basis, SCS dapat berfungsi sebagai saklar elektronik yang mampu mengalirkan atau mengatur daya listrik dengan presisi tinggi. Aplikasi SCS melibatkan kontrol daya tinggi dan pengaturan kecepatan motor, serta berbagai aplikasi lain di dunia elektronika dan daya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi SCS atau Silicon Control Switch. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.